kerja dulu baru makan, ya. Jangan menuntut makan terus tapi nggak mau kerja. Santo Paulus juga mengingatkan, dalam menantikan kedatangan anak manusia yang kedua, hendaklah kamu bekerja aktif, giat mengisi hidup dengan hal-hal yang berfaedah. Contohnya adalah dengan bekerja. Di akhir penghujung liturgi gereja kita ini, sekali lagi bacaan-bacaan yang kita dengarkan menghantar kita akan datangnya anak manusia yang kedua. Ini sebagai sebuah kepastian dari pihak kita sebagai orang beriman. Marilah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Nabi Maliaki mengingatkan kita, janganlah gegabah dan jangan berbuat fasik. Santo Paulus juga mengingatkan, lewat hidup dan panggilan bekerjalah dengan giat, dengan baik dan benar. Itu adalah tanda bahwa kamu mempersiapkan dan mengisi hidup dengan sungguh-sungguh untuk kehidupan yang selanjutnya. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dan mendampingi hidup kita, oleh karena kita didapati sebagai anak-anaknya yang setia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan, selamat sore. Selamat datang di gereja kita yang kita kasihi ini. Dalam perayaan Ekaristi ini kita bersama-sama merayakan perayaan Hari Minggu Biasa yang ke-33. Kita sudah mendekati akhir dari tahun liturgi C, dan kita akan segera memasuki puncak tahun liturgi dan masuk kepada masa Advent. Maka bacaan-bacaan hari ini yang akan kita dengarkan menghantar kita untuk masuk di penghujung tahun liturgi. Mengawali misa ini, marilah sekarang kita hening, kita mohon ampun kepada Tuhan karena sepanjang hari ini atau bahkan sepanjang minggu ini kita sudah banyak melakukan kesalahan dan dosa. Maka marilah kita hening, kita mohon pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menghendaki agar kami semua selamat. Semoga kami selalu waspada dan siap sedia menyambut kedatangan kerajaan dengan tetap bertekun pada tugas dan panggilan kami masing-masing. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan firman Tuhan. Bagimu akan terbit surya kebenaran. Pembacaan dari nubuat Maleaki. Sungguh, hari Tuhan akan datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang yang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, akar dan cabang mereka pun tidak akan ditinggalkan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu.
dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Biarlah gemuruh laut dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Siapa saja yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Kami tidak makan rezeki orang dengan cuma-cuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak menerima rezeki dari kamu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab ketika berada di tengah-tengahmu, kami telah memperingatkan, siapa saja yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan kami nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi oleh batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus,
Akan datang harinya segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun yang dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan itu akan terjadi? Apa tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu takut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Oleh karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan dimasukkan ke dalam penjara-penjara dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu, agar kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku, kamu akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang saya kasih di dalam Tuhan. Ketika saya tugas di Paroki Santa Maria Tugumulyo, Musirawas, ada seseorang yang sering menginap atau tinggal atau menetap di sekitaran kompleks gereja. Orang itu seorang laki-laki paruh baya, namanya Mataji. Ya, namanya Mataji. Dia sedikit gitu ya. Sedikit kurang genep. Nah, gitu. Maka memang perilakunya tidak normal. Kalau dia mandi di kamar mandi gereja, sering kerannya itu tidak ditutup, maka airnya banjir sampai mana-mana. Pergi ke sana kemari selalu membawa karung, isinya macam-macam. Ya, bisa sampah, bisa bajunya dia, macam-macam apa yang dia ingin bawa, dia akan masukkan ke dalam karungnya. Kalau malam sering nyanyi sendiri, bahkan meromet sendiri. Gitu ya. Bahkan tidak sungkan dia masuk ke pastoran minta makan. Tiba-tiba bisa di dalam pastoran ya, saya keluar kamar, bisa kaget karena dia sudah ada di dalam pastoran minta makan kalau lapar. Perilakunya menjadi sangat tidak tertib. Ya, bahkan tindakan-tindakannya dianggap tidak wajar. Tetapi si Mataji ini tidak nakal, dia tidak merusak, dia tidak mencuri. Kadang-kadang bahkan dia membakar sampah-sampah yang ada di sekitar kompleks gereja. Kalau ada pisangnya Romo masak, dia tebang, kemudian dia bawa ke pastoran, ada baiknya juga Mataji ini. Tapi tindakan dan cara hidupnya tidak tertib, karena memang sedikit begini. Nah, itu orang yang sedikit kurang genep, hidupnya tidak tertib. Ada juga orang yang sebenarnya normal, tapi hidupnya juga tidak tertib. Bukan hanya tidak tertib, menyusahkan banyak orang. Ada
hidupnya tidak tertib menyusahkan keluarga. Ada yang hidupnya tidak benar menyusahkan teman satu kantor. Ada orang yang tindakannya bukan hanya tidak tertib, bahkan mulai tidak baik, mencuri, merampok, merampas, dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan yang tidak benar seperti ini membuat bahwa orang tersebut bisa jadi berpikir hanya untuk hidupnya sekarang. Orang tidak berpikir untuk hidupnya di masa yang akan datang. Dalam bacaan-bacaan hari ini, kita diingatkan kembali bahwa penting bagi kita sebagai orang beriman untuk memikirkan hidup di masa yang akan datang. Mengapa demikian? Karena menurut ajaran gereja kita, bahkan menurut ajaran Yesus yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, Yesus akan datang, atau anak manusia akan datang pada yang kedua kalinya. Kapan memang tidak jelas, tetapi Yesus memberikan penegasan bahwa dia atau anak manusia akan datang untuk yang kedua kalinya. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya tadi sangat banyak. Dikatakan bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit, sampar, dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Sekali lagi Tuhan menegaskan kepada kita bahwa Dia akan datang untuk yang kedua kali. Itulah yang disebut dengan akhir zaman. Meskipun demikian, tidak ada yang tahu kapan akhir zaman itu akan tiba, waktunya dengan pasti. Yang jelas, Yesus hanya berkata akan ada saatnya bahwa anak manusia datang yang kedua kali. Ini poin pertama yang mesti kita pegang. Yang kedua, oleh karena anak manusia datang untuk yang kedua kali mengadili umat manusia dan dunia, apa yang bisa kita lakukan sekarang ini sebagai orang beriman? Dalam bacaan yang pertama tadi, kitab Maleakhi dikatakan sangat jelas, janganlah kamu berbuat gegabah dan melakukan hal yang fasik. Ya. Kitab Maleakhi memberi catatan, janganlah kamu berbuat gegabah dan melakukan tindakan yang fasik. Karena kalau kamu melakukan itu, kamu seperti jerami yang akan dibakar. Ya. Dalam menanti kedatangan anak manusia yang kedua, kitab Maleakhi mengingatkan, janganlah kamu gegabah dan berperilaku fasik. Kita diminta untuk bijaksana, tidak gegabah, dan melakukan tindakan-tindakan yang baik dan benar. Ya. Ini poin yang kedua yang disampaikan kitab Maleakhi. Dan poin yang ketiga yang disampaikan oleh Santo Paulus tadi sangat jelas. Hendaklah kita tetap bekerja, beraktivitas sesuai dengan panggilan dan perutusan kita masing-masing. Bahkan Santo Paulus menyatakan tadi, barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan. Nah, nanti kalau di rumah dicek ya, kalau ada yang cuma tidur, rebah-rebahan gitu, cuma main game gitu ya, diingatkan ya surat Santo Paulus ini, ingat Pak, gitu. Bu, sana berangkat kerja, jangan males-malesan. Santo Paulus berkata, siapa tidak bekerja, janganlah ia makan. Kerja dulu, baru makan. Ya. Jangan menuntut makan terus, tapi nggak mau kerja. Santo Paulus juga mengingatkan, dalam menantikan kedatangan anak manusia yang kedua, hendaklah kamu bekerja, aktif, giat, mengisi hidup dengan hal-hal yang berfaedah. Contohnya adalah dengan bekerja. Di akhir penghujung liturgi gereja kita ini, sekali lagi bacaan-bacaan yang kita dengarkan menghantar kita akan datangnya anak manusia yang kedua. Ini sebagai sebuah kepastian
Dari pihak kita sebagai orang beriman, marilah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Nabi Maliaki mengingatkan kita, janganlah gegabah dan jangan berbuat fasik. Santo Paulus juga mengingatkan, lewat hidup dan panggilanmu, bekerjalah dengan giat, dengan baik dan benar. Itu adalah tanda bahwa kamu mempersiapkan dan mengisi hidup dengan sungguh-sungguh untuk kehidupan yang selanjutnya. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dan mendampingi hidup kita, oleh karena kita didapati sebagai anak-anak-Nya yang setia. Amin. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terimalah persembahan yang merupakan buah karya kami dalam menanggapi anugerah-Mu. Semoga berkat perjamuan ini menghidupkan dan menghidupi kami berkat kedatangan Putra-Mu. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah menunjukkan jalan keselamatan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga tubuhnya yang telah kami terima sungguh menjadi bekal perjalanan hidup kami untuk mewujudkan cinta kasih, keadilan, damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang pada malam hari ini meluangkan waktu untuk bersama-sama merayakan Ekaristi. Yang kedua, terima kasih untuk para petugas yang sudah bertugas dengan baik pada misa malam hari ini. Romo Hari masih menjalani cuti, baru kembali nanti tanggal 17 November. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pastoral paroki bisa menghubungi saya atau Romo Marius, karena kalau WA Romo Hari pasti tidak dibalas karena ke Timor Leste, ya, ke luar negeri, masih nomornya tidak aktif. Maka silakan menghubungi sekretariat paroki atau saya atau Romo Marius. Itu segera saja teman-temannya. Sekarang kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian bersama dengan keluarga Anda masing-masing senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudariku, pergilah, misa sudah selesai.